Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahan Alam Kelautan dengan judul Kitosan dan Derivatnya. Dan selanjutnya akan saya tampilkan materi kitosan. Apa yang dimaksud dengan kitosan? Kitosan adalah turunan yang paling sederhana dari senyawa kitin. Sebelum membahas kitosan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kitin. Kitin merupakan komponen utama dari eksoskeleton invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, krustase, dan insekta, di mana kitin atau komponen ini berfungsi sebagai komponen penyukung dan pelindung. Kitin juga merupakan tiga besar dari polisakarida yang paling banyak ditemukan, selain selulosa dan starch atau zat tepung. Kitin juga banyak ditemukan pada zooplankton seperti koral dan jellyfish, berbagai jenis serangga, kemudian juga terdapat pada dinding sel yes, mushroom, dan jenis jamur lainnya. Kitosan mempunyai struktur kimia yang hampir sama dengan kitin, di mana terdiri dari rantai molekul yang panjang dan berat molekul yang tinggi. Perbedaan struktur antara kitin dan kitosan adalah pada setiap cincin molekul kitin terdapat gugus asetil atau CH3CO pada atom karbon kedua, sedangkan pada kitosan terdapat gugus amina. Pada gambar terlihat perbedaan struktur antara kitin dan kitosan. Kitosan ini dapat dihasilkan dari kitin melalui proses yang namanya deasetilasi, di mana dengan cara mereaksikan dengan menggunakan alkali konsentrasi tinggi dengan waktu yang relatif lama dan suhu yang tinggi. Kemudian kita akan mengenal sifat fisik dari kitosan. Kitosan dapat diperoleh dengan berbagai macam bentuk morfologi, diantaranya struktur yang tidak teratur, bentuknya kristalin atau semikristalin. Dapat juga berbentuk amorf yang berwarna putih dengan struktur kristal yang tetap dari bentuk awal kitin murni. Kemudian memiliki sifat biologi dan mekanik yang tinggi, diantaranya adalah biorenewable, biodegradable, dan biofungsional. Selain sifat fisik tersebut, terdapat beberapa standar yang dapat dikatakan bahwa suatu senyawa merupakan senyawa kitosan yang dapat kita lihat pada tabel, seperti ada kadar abu, kadar air, kelarutan, kadar nitrogen, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada sifat kimia dari kitosan. Kitosan ini tidak larut dalam air, namun larut dalam larutan asam. Kemudian memiliki viskositas yang cukup tinggi ketika dilarutkan. Kemudian sebagian besar reaksi karakteristik kitosan merupakan reaksi karakteristik dari kitin. Kemudian adapun berbagai solvent yang digunakan umumnya tidak beracun untuk aplikasi dalam bidang makanan yang seperti tertera pada tabel. Kemudian larutan kitosan ini juga memiliki sifat-sifat spesifik di mana terdapat dua jenis gugus asam amino, yaitu amino bebas atau NH2, kemudian kation amino atau NH2+. Kemudian kita masuk kepada mekanisme reaksi pembentukan kitosan dari kitin. Kitin diperoleh dari beberapa tahap proses, yaitu deproteinasi, demineralisasi, dan depigmentasi dari cangkang udang atau berbagai sumber yang menghasilkan kitin. Kemudian kitin dideasetilasi melalui proses hidrolisis basa menggunakan basa kuat dan pekat sehingga diperoleh kitosan. Selama proses pembentukan kitosan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan sifat dan parameter baik fisika maupun kimia sehingga menyebabkan perbedaan sifat antara kitin dan kitosan. Kemudian kita masuk kepada jenis derivat kitosan atau turunan dari kitosan. Contohnya itu ada karboksimetil kitosan, di mana karboksimetil kitosan merupakan salah satu derivat dari kitosan yang diperoleh melalui suatu proses eterifikasi alkalis kitosan dengan asam monokloroasetat. Secara prinsip reaksi pembentukan karboksimetil kitosan adalah reaksi asam dan basa. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembentukan karboksimetil kitosan adalah suhu ketika terjadi reaksi eterifikasi. Proses sintesis dari karboksimetil kitosan dilakukan dengan melarutkan kitosan dalam larutan NaOH, kemudian ditambahkan dengan asam monokloroasetat.
Kita masuk kepada isolasi kitosan. Berdasarkan jurnal yang saya ambil oleh Paulino dan kawan-kawan yang berjudul Characterization of Chitosan and Chitin Produced from Silkworm Chrysalides, di mana dilakukan ekstraksi chitin dari ulat sutra. Berdasarkan jurnal, didapatkan sampel kepompong dari ulat sutra yang didapatkan oleh Departemen Produksi Sutra Cocamar di Brazil. Kemudian, sampel dikeringkan dengan liofilisasi. Pada proses ekstraksi ini digunakan dua metode ekstraksi, di mana tujuan dari penggunaan dua metode ekstraksi ini untuk membandingkan hasil dan kemurnian produk akhir. Pada metode ekstraksi pertama, chitin dari kepompong dilakukan menggunakan reaktor tertutup yang terbuat dari teflon. Kemudian, reaktor ini dimasukkan ke dalam reaktor stainless steel sebelum dipanaskan di dalam oven. Masuk kepada metode kedua, pada proporsi yang sama digunakan larutan asam dan dilakukan selama 24 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Tujuannya untuk mengeliminasi protein. Larutan yang panas ini disaring ke dalam corong Buchner lalu dicuci beberapa kali dengan air deionisasi untuk menghilangkan kelebihan NaOH. Kristal chitin dicuci dengan natrium 0,4% beberapa kali, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu disiapkan untuk karakterisasi spektroskopi. Kemudian dilakukan produksi kitosan, di mana dilakukan reaksi deasetilasi yang menggunakan larutan NaOH4 dan larutan NaBH4 sebagai pereduksi dan pelindung reagen. Kemudian digunakan reaktor tertutup dan oven untuk pemanasan. Kondisi waktu reaksi, suhu, dan hasil rata-rata ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kemudian terdapat gambar di mana chitin diubah menjadi kitosan dengan bantuan larutan NaOH dan NaBH4. Lalu selanjutnya dilakukan karakterisasi dengan spektrofotometri infrared, kemudian spektroskopi, resonansi magnetik nuklir, dan instrumen lainnya. Berdasarkan data, hasil ekstraksi chitin rendah dalam kedua metode. Namun, meskipun hasilnya rendah, produk akhir yang menggunakan reaktor tertutup adalah hasil chitin dengan kemurnian tinggi dan kemurnian kitosan yang berpori, sehingga hasil rata-rata produksi kitosan oleh deasetilasi chitin sebesar 83%. Selanjutnya, kitosan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Chitin dan kitosan memiliki kegunaan yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai adsorber limbah logam berat dan zat warna, sebagai pengawet, anti jamur, kosmetik, pada bagian farmasi, dan sebagainya. Kitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan antimikroba karena mengandung enzim lisosim dan gugus aminopolisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, yang didapatkan berdasarkan jurnal Rizky dan kawan-kawan dan Fei Chung pada tahun 2015. Berdasarkan jurnal yang telah didapatkan, ternyata kitosan telah banyak digunakan dalam industri farmasi seperti dalam sistem penghantaran obat dalam berbagai bentuk, seperti pada tablet, mikrosfer, micelle, hidrogel, partikel nano, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan materi kitosan dan derivatnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.